Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan SMA Award News. Akan kami sajikan berita terhangat, teraktual, dan terpercaya bersama saya Marcella Teguh yang akan menemani Anda pada Selasa 15 Maret 2022. Pemirsa, pada Senin 14 Maret 2022, Presiden Joko Widodo dan Gubernur dari 34 provinsi di Indonesia telah melakukan kegiatan simbolis Prosesi Nusantara 1. Prosesi ini dihadiri oleh Ketua MPR Bambang Susatyo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, serta beberapa jajaran menteri lainnya. Kegiatan simbolis Prosesi Nusantara 1 ini diawali dengan penyerahan 2 buah tempayan kecil yang berisikan tanah dari titik nol garis ekuator bumi dan air dari pertemuan antara Sungai Kapuas dan Sungai Landak yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Tanah dan air ini selanjutnya disatukan dan dibawa ke titik nol ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur. Prosesi Nusantara 1 ini diakhiri dengan kegiatan penanaman pohon di titik nol ibu kota negara Nusantara. Kegiatan ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo didampingi dengan Ibu Negara Nyonya Hajah Iriana Joko Widodo. Presiden menanam pohon meranti merah, sedangkan Ibu Negara menanam pohon kampet. Pemirsa, berbicara tentang pemindahan ibu kota negara Nusantara, bagi Anda yang mungkin masih bertanya-tanya, mengapa ibu kota negara Indonesia mengalami pemindahan dari kota Jakarta menuju ke Provinsi Kalimantan Timur? Berikut kami sajikan beberapa informasi untuk Anda. Rencana pemindahan ibu kota negara Nusantara ini direalisasikan oleh Presiden Joko Widodo didampingi oleh Wakil Presiden dan sejumlah menteri. Mengumumkan lokasi pemindahan ibu kota negara ini di Istana Negara pada Senin 29 Agustus 2019 yang lalu. Adapun beberapa alasan pemindahan ibu kota negara Nusantara ini diantaranya yang pertama yaitu karena adanya beban jumlah penduduk yang terkonsentrasi hanya di Pulau Jawa saja. Kemudian yang kedua yakni adanya beban kontribusi ekonomi Jawa Timur terhadap PPDB nasional. Krisis ketersediaan air bersih terutama di DKI Jakarta dan Jawa Timur, konversi lahan terbesar yang terjadi di Pulau Jawa, serta yang terakhir karena meningkatnya beban Jakarta sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi. Perlu Anda ketahui juga pemirsa, Presiden Jokowi juga memberitahukan beberapa alasan pemilihan Kalimantan Timur sebagai lokasi baru dipindahkannya ibu kota negara ini. Menurutnya, Kalimantan Timur dianggap memiliki infrastruktur yang lengkap dan menunjang, seperti adanya bandara internasional, pelabuhan laut, serta jalan tol yang dapat mempermudah akses kegiatan mobilitas negara. Selain itu, juga ada pula aspek geografis yang dipertimbangkan, yakni rendahnya potensi dari bencana longsor, gempa bumi, serta bencana alam lainnya. Bahkan yang menjadi unik, ibu kota negara baru ini nyatanya tidak dibentuk oleh kota yang sudah ada maupun nama yang sudah ada pula, melainkan dengan membuat sebuah kota dengan nama yang baru. Menurut Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, sebelumnya ada 80 nama calon. Namun nama Nusantara lah yang akhirnya dipilih oleh Presiden Joko Widodo. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Marcella Teguh dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.